Halo, selamat pagi adik-adik. Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar namun agak sedikit berbeda karena kita tidak menggunakan Meet, tetapi Ibu mengirimkan video penjelasan terhadap modul yang sudah ada agar kalian bisa lebih memahami apa yang nantinya akan kalian kerjakan pada modul pembelajaran tersebut. Oh ya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru, masih tentang artikel tetapi pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang baru. Untuk itu kita langsung saja pada kompetensi dasar yang ke-11, yaitu 3.11, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Dan yang kedua, 4.11 atau kompetensi keterampilan, yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Baiklah adik-adik, pada modul juga sudah tersedia deskripsi singkat terhadap materi dan juga petunjuk penggunaan modul. Oleh karena itu, Ibu akan membacakan deskripsi singkat tentang materinya. Masih semangatkah kalian? Tetap jaga kesehatan ya. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, serta tak lupa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan melanjutkan pokok bahasan modul yang sebelumnya masih bicara tentang artikel, tetapi kali ini tentang menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Seperti sudah kalian ketahui bersama bahwa artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, dan kritik terhadap sesuatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, pada pertemuan ini kita akan melihat sedikit peta konsep. Ya. Peta konsep yang terdapat di dalam modul tersebut sudah sangat jelas. Ibu harap kalian membaca petunjuk penggunaan modul itu dengan sangat baik dan benar, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan. Nah, artikel dalam pokok bahasan ini adalah kebahasaan artikel opini. Ada beberapa hal yang nantinya kita akan pelajari, yaitu kebahasaan artikel, buku ilmiah, yaitu kita akan menentukan unsur kebahasaan artikel membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Kemudian konstruksi sebuah artikel, yaitu menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Kemudian menulis artikel opini dengan memerhatikan fakta dan kebahasaannya. Jadi itu adalah peta konsep yang nantinya akan kalian bersama pelajari untuk pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya Ibu harap baca dengan benar petunjuk penggunaan modul tersebut. Nah, pada materi pembelajaran ini yang harus kita kerjakan bersama, modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, latihan soal, dan soal evaluasi. Nah, yang pertama adalah kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Oke, Ibu harap kalian selalu semangat untuk belajar ya. Oke, baiklah adik-adik, kegiatan pembelajaran pertama, kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian mampu menemukan unsur kebahasaan artikel opini, serta mampu membedakan unsur kebahasaan dalam artikel atau opini, atau buku ilmiah dengan cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Uraian materi. Nah, ini Ibu harap pelajari dengan baik, dengar penjelasan Ibu. Apabila ada yang tidak dipahami, kalian bisa membuka buku referensi yang ada di perpustakaan. Baiklah, pada pembahasan modul sebelumnya, kalian telah mampu menyusun dan membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam sebuah artikel.
Pada modul ini, kalian harus mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan buku ilmiah. Namun, sebelum menganalisis kebahasaan, perlu kalian diingatkan kembali struktur dari artikel ini. Baiklah. Struktur dari artikel yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu yakni permasalahan fenomena, peristiwa aktual. Bagian ini sama dengan teks editorial. Kita sudah mempelajari teks editorial, bukan? Nah, perbedaannya isu dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri. Sedangkan isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Jadi yang membedakan antara artikel dan juga editorial, teks editorial itu adalah kalau teks editorial itu yang menulisnya adalah editornya atau yang menulisnya itu adalah redaksi. Sedangkan kalau artikel itu ditulis oleh perorangan atau individu, seperti itu. Nah, artikel ilmiah biasanya diawali dengan pernyataan umum berupa pengenalan masalah atau gagasan pokok atau tesis yang di dalamnya dianggap penting oleh penulis dan menarik untuk dibahas atau dicari cara penyelesaian masalahnya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi oleh sejumlah teori, pendukung, dan fakta yang baik yang diperoleh melalui pengamatan. Kita lanjut pada struktur artikel yang ketiga, yaitu penegasan kembali atau pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan, atau saran-saran dari penulis. Artikel juga ditandai oleh penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau makna denotasi. Selain itu, dikenal pula makna kias atau makna konotasi. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami penambahan. Ya. Jadi di sini di modul itu di halaman 8 sudah terdapat jenis makna, contoh kata, dan juga makna. Ibu harap kalian bisa membaca dengan baik ya. Oke, dari jenis makna di sini ada makna denotasi. Contoh kata, ibu hamil kerap merasa asam lambung naik, lebih sering disertai heartburn. Nah, maknanya adalah jenis penyakit asam klorida. Itu adalah, yang di sini kata yang diperhatikan itu untuk makna denotasi adalah kata asam. Asam di sini bermakna denotasi. Mengapa? Karena dia sudah mengalami perubahan makna, yaitu jenis penyakit atau asam klorida, jenis penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia. Kemudian makna konotasi, contohnya adalah dari pagi wajahnya selalu asam saja, ia masih saja tidak mau bicara. Nah, kata asam di sini memiliki makna konotasi yaitu cemberut atau tidak cerah, mengalami sesuatu yang tidak enak seperti itu. Bukan asam di sini bukan melibatkan indera pengecap ya, tetapi asam yang dalam arti konotasi melibatkan indera penglihatan seperti itu. Kemudian jenis contoh lainnya adalah makna denotasi, siasati dengan makan dalam porsi kecil tetapi durasinya lebih sering. Nah, artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Itu arti dari kata makan menurut makna denotasi. Nah, kata makan di sini dalam makna denotasi berupa memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Artinya yang diberi contoh di sini adalah kata makan. Nah, sekarang kita lanjut pada jenis makna yang kedua, konotasi, yaitu contoh katanya pejabat itu tidak mau makan uang rakyat.
ia bekerja dengan sangat jujur. Nah, maknanya di sini adalah kata makan, yaitu sesuai dengan makna konotasi yang sudah mengalami perubahan, yaitu mengambil atau mempergunakan. Seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu berharap kalian bisa mengerjakan sebuah latihan soal yang mana dikerjakan di buku latihan soal kalian. Kemudian dengan sangat rendah hati Ibu minta supaya kalian tolong mengumpulkan buku latihan soal tersebut di meja kerja yang ada di ruang guru, meja kerja Ibu ya. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan dengan sangat baik, dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan teliti. Nah, di sini ada soal yang pertama, menemukan unsur kebahasaan artikel opini. Nah, coba kalian perhatikan di sini dengan judul kunyah permen karet hingga diet karbo. Ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Nah, adik-adik, itu tadi adalah beberapa jenis makna beserta contoh dan juga makna katanya. Di bawah ini di halaman 9 sudah ada satu bentuk atau satu jenis artikel yang bisa kalian lihat, kalian cermati untuk menentukan unsur kebahasaan artikel tersebut. Bagaimana caranya? Coba kita simak bersama. Di sini ada judul artikel yaitu kunyah permen karet hingga diet karbo. Ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Oke. Jadi ada artikelnya, cara mencegah asam lambung, definisinya, kemudian langkah-langkahnya, penjelasannya, hingga kita masuk pada penggunaan bahasa dan artikel. Nah, kalau kalian lihat kembali pada artikel tersebut, apa yang kalian temukan dalam penggunaan bahasanya? Kira-kira penggunaan bahasa yang terdapat di dalam artikel tersebut seperti apa? Kita lihat bersama ya. Nah, penggunaan bahasa dalam artikel tersebut itu bisa kita lihat terdapat penggunaan istilah dalam teks tersebut. Kemudian ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja abstrak. Kemudian penggunaan kata rujukan dan juga penggunaan kata keterangan dan penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Ya, jadi itu ada beberapa penjelasan di bawahnya. Kalian sudah bisa lihat dengan sangat jelas. Di situ sudah Ibu masukkan beberapa konjungsi, kemudian beberapa contoh-contohnya. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Coba kalian perhatikan halaman 12 pada modul tersebut. Baca dengan baik, karya ilmiah murni itu seperti apa. Nah, membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Setelah menentukan unsur kebahasaan pada teks artikel di atas, kalian akan membandingkan unsur karya ilmiah dan juga tulisan karya ilmiah. Seperti yang sudah kalian pelajari pada modul sebelumnya, bahwa artikel opini ada kesamaan dengan artikel ilmiah. Karya ilmiah murni. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Cara penulisan juga sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Topik bahasa membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Karya ilmiah murni dapat kita jumpai pada jurnal, karya ilmiah, tugas akhir, kuliah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lainnya. Contoh karya ilmiah murni adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Kemudian karya ilmiah populer atau artikel opini. Bahasa yang digunakan tidak baku. Karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Cara penulisannya sistematis, tetapi tidak berdasar pada kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa per bab. Ya, jadi kalau karya ilmiah itu kan sudah kalian ketahui bahwa dibuat per bab. Tetapi untuk artikel opini ini tidak seperti penggunaan bahasa ketika kita menulis karya ilmiah. Nah, persamaannya apa antara karya ilmiah murni dan populer? Coba kita sama-sama cermati bersama ya.
menggunakan metode ilmiah yang sistematis, artinya menyajikan data netral dan objektif. Dalam kedua artikel tersebut harus ada data, kemudian menyajikan fakta-fakta yang objektif, penilaian terhadap sesuatu secara objektif. Nah, kemudian di situ ada contoh. Kan teks ini nanti kalian buka di halaman halaman 13, ada 2 kutipan. Nah, 2 kutipan tersebut nanti kalian langsung maju lagi ke halaman 14 bagian D, penugasan mandiri. Di sini kalian bisa melengkapi unsur-unsur kebahasaannya. Ya, sudah ada tabel, kalian tinggal lengkapi. Apa yang belum lengkap kalian lengkapi. Kerjakan pada buku latihan soal kalian. Kemudian kita masuk pada bagian E, halaman 15, latihan soal ini dikerjakan secara mandiri dengan artikel ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang. Kalian kerjakan ini, kemudian temukanlah unsur-unsur kebahasaan apa saja yang terdapat dalam contoh teks yang sudah disajikan. Kerjakan soal tersebut, kemudian kumpulkan pada meja ibu sehingga nanti ibu bisa memeriksa dengan baik. Ibu tidak minta kalian untuk mengerjakannya menggunakan email, tetapi ada bentuk bukti fisiknya dikumpulkan ke ibu di meja kerja ibu. Jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu pada 2 minggu yang akan datang dengan penilaian harian untuk 2 kompetensi dasar, yaitu artikel ilmiah ya. Jadi kita akan ulangan harian. Ibu harap supaya kalian melengkapi buku catatan karena ada beberapa anak yang sewaktu kita tatap muka juga catatannya tidak lengkap. Ibu harap kalian melengkapi catatannya sehingga itu bisa menjadi bantuan, sehingga kalau misalnya nilai kalian ada yang tidak mencapai KKM, kalian bisa terbantu dengan nilai catatan tersebut dan juga buku latihan soal. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ibu harap apabila ada yang tidak kalian pahami, silahkan kalian mengirimkan email kepada ibu atau bisa langsung saja meminta bantuan kepada frater atau pembina untuk langsung menelpon ibu, karena kalau di email itu ibu agak jarang buka email sehingga ada beberapa pesan yang mungkin belum sempat ibu baca. Jadi kalau bisa langsung di WhatsApp saja, minta tolong ke frater atau para romo. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi pada pertemuan 2 minggu yang akan datang dengan penilaian harian kedua untuk artikel ilmiah. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat, tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, tetap berdoa, selalu bahagia. Terima kasih, sampai jumpa.